Hmm, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linia Rahab dengan ujung NIM 076. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab B. Jadi di sini saya akan menjelaskan hadis yang ke-6, yaitu tentang balasan bagi yang tersakiti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang ke-6, yaitu tentang balasan bagi yang disakiti, yaitu hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu au la'antuhu au jalattuhu faja'alha lahu zakatau wa rahmatan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Artinya, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Siapa saja laki-laki dari orang-orang Islam yang hina dan cercah, dia rendahkan dia, atau aku laknat dia, atau aku pukul dia, maka jadikanlah dia kesalahanku untuknya sebagai zakatnya, sebagai pembersih bagi dirinya dan sebagian rahmat baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang terakhir Ad-Darimi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu terjemahan perkata. Yang pertama itu,
Allahumma, Dia Allah, innama, hanya saja, ana, aku, basyarum, manusia biasa, fa'ayyuma, maka siapa saja yang, rojulin, laki-laki, min, dari, al-muslimina, orang-orang muslim, sababtuhu, hina, atau, laknatuhu, aku laknat, jalatuhu, pukul atau cambuk, faja'alha, maka jadikanlah dia, lahu, untuknya, zakatan, sebagai zakat, rahmatan, rahmat. Itu selanjutnya saya sini ingin menjelaskan tentang kandungan hadis. Di sini dalam hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah SAW dan kasih sayangnya. Di mana di sini Rasulullah SAW mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah manusia biasa yang lebih bermaksud untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan secara umum. Sebab sebutan Rasulullah SAW manusia biasa ini terkadang disalahartikan bagi sebagian orang ketika disuruh mencontoh Nabi, ketika disuruh mengikuti ajaran Nabi, ketika disuruh patuh kepada Nabi, maka seseorang tersebut mengatakan, Nabi itu kan sama dengan kita. Nabi itu kan manusia biasa. Jikalau Nabi benar, maka saya juga kemungkinan benar. Tapi dia memiliki potensi-potensi kemanusiaan seperti sebagaimana manusia biasanya. Dia manusia, dilebihkan oleh Allah SWT dengan diberikan wahyu, diangkat menjadi rasul. Tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dimiliki manusia secara umum. Di sini juga Nabi mengatakan, aku ini manusia biasa. Aku ini diciptakan sebagaimana yang lain. Siapa saja orangnya yang aku pernah kena imbas keadaanku sebagaimana manusia pada umumnya. Ia juga pernah hilaf dan juga salah. Dan aku sempat mengatakan perkataan tidak baik adanya, bahkan sempat menghinanya, sempat juga melecehkannya, atau aku juga pernah melaknatnya.
mengutuknya, mendoakannya yang buruk baginya, atau bahkan aku pukul. Maka jadikanlah itu semua sebagai zakat atau pembersih bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu engkau kemudian akan menghapus dosa-dosanya dan dijadikan itu sebagai rahmat atau tambahan kasih sayangmu kepada orang lain itu. Di sini juga Nabi memperlihatkan diri ingin tidak ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Maka Nabi meminta kepada Allah SWT, maka jadikanlah kesalahanku sebagai pembersih yang suci, sarana untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya dan rahmat baginya. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang keterkaitan hadis ini dengan pendidikan. Dia ada 3 keterkaitan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seseorang guru yang baik itu. Yaitu si orang guru itu tidak boleh menganggap dirinya itu orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Dia harus mengakui bahwa dia manusia biasa. Dan juga terkadang ada guru yang tidak mau mengakui atau tidak mau disalahi. Jadi, seorang guru itu harus rendah hati, rendah diri juga untuk menyadari bahwasanya dia juga punya kekurangan. Dia juga punya sesuatu yang seharusnya dia dapatkan, tapi dia tidak punya. Jadi ketika ada masukan atau saran-saran dari orang-orang lain, itu wajar saja karena guru juga manusia biasa, tapi sebagian guru itu menganggap itu adalah sebuah kayak merendahkan gitu kalau dia diberikan nasihat. Apalagi kita sebagai murid, sebagian kita memberikan saran kepada guru. Tapi menurut guru itu kita salah karena kita menasihati dia gitu. Dan yang kedua, di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung resiko dari pengakuan itu sendiri. Jikalau bersalah, berani untuk meminta maaf. Jikalau ada yang kurang, berani mengakuinya, dan dia juga berani menanggung akibat dari pengakuan itu. Dan yang terakhir itu,
Guru itu harus mengajarkan dengan ikhlas, jangan dengan tidak ikhlas. Karena mengajar itu merupakan segala yang akan mendapatkan pahala. Mengajar itu juga merupakan melanjutkan tugas Rasulullah SAW di dalam menyampaikan kebenaran. Dan seorang guru harus merasakan dirinya merupakan perpajangan dari penyampaian misi Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian dia tidak mudah untuk putus asa dan dia tidak mudah untuk dijatuhkan karena sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, karena Allah akan mengucapkan balasan yang terbaik baginya. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan Al-Ustadz. Maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak enak atau yang tidak kurang sopan dan kurang fasih dalam penyampaian dalam hadis atau dalam penyampaian arti-arti dan yang lainnya. Di sini saya mohon maaf sekali. Mohon maaf besar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.